Hai guys, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Walaupun sekarang kita lagi ada di tengah pandemi COVID-19, aku berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia pastinya. Walaupun sebenarnya sekarang aku juga nggak lagi bahagia-bahagia banget ya, karena lagi terkena sebuah masalah yang sebenarnya kalau dibilang masalah juga bukan masalah, dibilang kasus juga kurang tepat. Ini bukan sebuah kasus, karena aku tidak melakukan sesuatu yang tidak senonoh, tercela, dan sebagai macamnya menurut aku ya. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak seharusnya menjadi sebesar ini kalau memang tidak dilebay-lebaykan, tidak dilebih-lebihkan, tidak diberi bumbu. Belum lagi bukan cuman dibesar-besarkan, tapi udah kemana-mana. Sudah banyak fitnah, sudah banyak hinaan, sudah banyak hate speech. Banyak banget juga yang bilang sama aku aja yang bacanya nggak kuat. Ini tuh udah terlalu jahat, bisa dibilang ya, udah terlalu jahat. Dan ya makanya aku harus bikin video ini. Walaupun sebenarnya juga aku nggak pernah kepikiran suatu saat aku akan bikin video semacam video klarifikasi kayak gini ya, karena aku nggak pernah ngerasa aku tuh artis atau aku tuh selebritis atau public figure, sama sekali nggak pernah. Aku hanya merasa diri aku ya content creator gitu, atau seperti yang kalian bilang influencer, kalau emang aku ternyata menginfluence kalian gitu. Nah, kenapa baru sekarang aku bikin video ini setelah apa yang terjadi seminggu yang lalu ya? Itu bukan karena aku takut gitu guys, aku ngumpet gitu, nggak kelihatan gitu, nggak sama sekali. Aku nggak takut, aku nggak pernah takut. Cuman ya memang aku nggak merasa perlu gitu. Tapi karena memang ini sudah kelewat batas, sudah bener-bener aku udah nggak bisa ngomong lagi deh pokoknya. Makanya ya aku harus bikin video ini, dan video ini sama sekali nggak dibuat untuk membela diri. Pasti yang misalnya yang kesini karena memang udah pada dasarnya nggak suka atau benci tuh pasti ngomong pembelaan diri, alasan semua. Nggak sama sekali. Video ini aku buat untuk meluruskan apa sih yang terjadi, sehingga teman-teman yang belum tahu dan pengen tahu apa yang terjadi dari versi aku bisa denger langsung dari aku tanpa harus kena bumbu-bumbu dan versi yang sudah dilebih-lebihkan oleh orang lain. Tapi kalau emang kalian nanti setelah nonton video ini tetap nggak peduli, tetap mau ngehujat, tetap mau bodo amat, tutup kuping, tutup mata, ya itu pilihan kalian. Seperti yang aku bilang tadi, ini masalahnya udah kemana-mana. Awal permasalahannya itu sebenarnya pertama kali dimana aku posting IG stories tentang pendapat aku tentang performance Jennie di salah satu e-commerce yang besar di Indonesia tahun 2018 lalu, dicatat 2018. Tapi kemudian ini menjadi isu lain, yaitu dimana aku juga ngatain Lia Itzy dan ngatain Jin BTS. Nggak itu juga, netizen juga mempermasalahkan cara aku membalas komenan netizen yang mengatakan kata-kata bodoh, tidak berpendidikan, dan kata-kata kasar lainnya. Oke, kita semuanya akan bahas satu-satu, dimulai dari yang pertama. Oke, yang pertama tuduhan atas aku nge-hate Jennie. Di sini kata nge-hate itu sendiri udah nggak ada dalam kamus aku ya. Bener-bener aku nggak pernah ngebenci orang, apalagi nge-hate atau melontarkan ujaran kebencian sama orang tuh nggak ada gitu dalam kamus aku gitu. Apalagi Jennie gitu. Di sini aku posisinya adalah aku Blink. Aku suka Blackpink dan aku udah cover Blackpink dari tahun 2016. Ketika itu mereka baru ngeluarin video Bitch Better Have My Money. Aku udah ajak teman-teman buat ayo kita bikin, karena aku suka. Aku suka style mereka, aku suka dance mereka, aku suka karakteristik mereka yang kuat gitu di video itu. Oh, this girl band is gonna be great. Aku bakal suka. Dan bener aku suka. Akhirnya setelah 2 tahun nge-cover, jadi dari 2016, 2017, sampai 2018, aku berkesempatan untuk ngeliat mereka perform di depan aku live. Di salah satu acara e-commerce yang besar di Indonesia. Waktu itu mereka adalah brand ambassador-nya. Aku datang sama teman-teman, duduk di VIP seat. Itu jelas banget panggungnya. Jadi letak aku dulu sama panggungnya itu benar-benar bisa dibilang dekat dan jelas gitu. Jadi aku happy banget pada saat itu karena bisa ngeliat Blackpink secara jelas, secara dekat.
Dan jujur excited banget, bener-bener yang kayak, akhirnya bisa lihat Blackpink, kayak gitu. Akhirnya bisa nonton Blackpink. Waktu itu Blackpink bawain 3 lagu, 3 atau 4, aku lupa ya. Yaudah, performance dimulai, dan lama-kelamaan aku menyadari ada sesuatu yang janggal. Yaitu, Jennie tidak perform secara maksimal. Jadi, ada beberapa gestur dia yang tidak mengikuti koreografi yang sesungguhnya gitu. Koreografi yang seharusnya gitu. Tapi bukan cuma itu. Kalau misalnya nggak ngikutin koreografi, ya nggak apa-apa. Tapi kayak, apa ya, kayak auranya sama sekali nggak keluar. Kayak lemes, kayak kalau aku bilang pada saat itu aku masih ingat dengan jelas, kayak nggak happy ada di panggung itu gitu. Itu kelihatan banget, terlihat sangat jelas pada waktu itu. Aku menyampaikan apa yang aku lihat pada saat itu ya guys. Ini bukan nge-hate atau menjelek-jelekan sama sekali, enggak. Oke. Setelah acara selesai, bubar, penonton bubar. Nah, aku bertukar pendapat lah sama beberapa teman yang kita temuin di sana. Dan rata-rata semua pada setuju dan menanyakan, kenapa sih Jennie? Ada apa sih dia? Kenapa sih kayak gitu? Kayak apa ya? Kayak males banget ya? Itu bukan aku yang ngomong. Beberapa orang, dan bisa dibilang banyak. Males banget ya? Salah satu teman aku, seorang content creator, K-pop content creator bilang, aku jadi pengen bahas Jennie di channel aku. Seru nih kayaknya untuk dibahas gitu. Terus keesokan harinya, 2 hari kemudian, mulai beredar video dan foto Jennie dengan penekanan kayak Jennie being lazy on stage. Jadi tekanin performance di e-commerce itu waktu itu males gitu. Jadi ada beberapa capturean bahkan ketika mereka one line Blackpink, terus harusnya kakinya naik, jadi kakinya nggak naik sama sekali. Ketika harus tangannya naik, tangannya nggak naik sama sekali gitu. Ketika harus blocking, tapi dia kayak terlambat atau bahkan jadi nggak di blocking, terus kayak kelihatan bingung gitu. Bahkan beberapa video itu ngezoom bisa dibilang ya videonya, jadi kelihatan jelas gitu. Kalau ya itu seperti itu keadaannya, seperti yang aku gambarkan gitu. Dan waktu itu aku belum berkomentar apapun. Jadi aku cuman kayak, oh aku pun juga baru tahu gitu, maksudnya ini menjadi sebuah isu gitu ya, maksudnya orang-orang pada ngeh gitu kalau Jennie terlihat lazy. Dan aku sama sekali nggak tahu gini ada isu Jennie lazy gitu. Sama sekali nggak tahu, padahal waktu itu katanya sebenarnya di YouTube udah banyak gitu kompilasi video Jennie lazy, dan udah ada yang masuk pemberitaan juga. Tapi aku tuh jujur nggak tahu, dan aku belum beropini gitu dia lazy. Cuman kayak ada apa ya gitu, masih berpikir ada apa. Sampai beberapa hari kemudian ketika aku lagi, kalau nggak salah di rumah aku yang di Bali, aku lagi nontonin video Blackpink karena emang lagi pengen. Kalau nggak salah waktu itu lagi ada project apa, aku lagi nontonin performance-nya, dan muncul salah satu video suggestion, compilation Jennie lazy. Nah situ aku pengen, oh ada video kayak gini ya. Aku ngeklik lah video itu. Jadi di situ ada kompilasi performance Jennie di konsernya dia yang di Seoul, terus beberapa performance dia di beberapa stage pokoknya kompilasi, karena bajunya beda-beda. Jadi it's a different performance gitu semuanya. Dan persis sama attitude di panggungnya seperti itu. Aku nggak cuma nonton 1-2 video, kemudian aku nonton lagi. Sehingga sampailah aku pada satu kesimpulan, oh it's about attitude. Attitude-nya lazy, kayak terlihat malas gerak dan seperti kayak nggak niat. Itu kesimpulan aku, dan aku ingin mengungkapkan pendapat aku itu gitu. Ya di mana lagi kalau bukan media yang kita punya sendiri, which is our own social media. Ya udah, aku nulis layaknya orang yang mengungkapkan pendapat gitu. Ini aku langsung bacain aja isi stories aku waktu itu yang merupakan pendapat aku pada saat itu ya. Buka YouTube, nemu video ini. Ternyata nggak di Indo aja loh dia malesnya. Konser di mana-mana kayaknya emang gitu ya Mbak Jen. Sebagai Blink, aku jujur kecewa sama attitude-nya yang nggak profesional. I know she can do much better. Hehe, sorry ya kalau ada yang tersinggung. Aku bukan fans fanatik, jadi masih bisa nilai secara objektif. Emot senyum. Aku bilang sorry ya yang tersinggung. Karena aku tahu akan ada orang yang berpendapat berbeda. Tapi bukan berarti aku mau menyinggung gitu. This is my own opinion. Ini bentuk kekecewaan aku yang aku lontarkan dalam bentuk
opini dalam bentuk kalimat di IG story. Apa ya, setahu aku profesionalisme itu adalah giving your best without any excuse. Kalau orang menampilkan yang terbaik, memberikan yang terbaik, penonton, kita sebagai penonton juga akan bisa lihat itu gitu. Yang terbaik ya guys, bukan yang perfect gitu. Nothing is perfect, nggak ada yang perfect gitu. Tapi kita bisa ngeliat kan, oh mereka udah ngasih yang terbaik dan kita harus appreciate itu. Dan itu yang pada saat itu nggak aku lihat. Kalau memang dia ternyata sakit, atau cedera, atau kurang dalam keadaan yang fit gitu, tapi dia tetap ngasih yang terbaik, ya kita juga sebagai penonton itu bisa lihat gitu. Karena ada energi di situ. Makanya aku bilang it's about energy yang diberikan sama attitude. Dan lagi-lagi aku bisa bilang kayak gini, seperti yang aku tulis, ini bukan mau menyombongkan aku sebagai performer sama sekali, enggak. Karena kebetulan aku performer, aku menyukai dance itu dari aku kecil. Aku perform juga dari usia yang cukup muda. Jadi aku tahu, aku ngerti apa itu profesionalisme. Terutama ketika kita udah ada di panggung, itu bener-bener no excuse. Mau capek, mau ternyata sepatu sakit, mau ternyata keadaan keluarga lagi banyak masalah, tapi ketika kamu memutuskan untuk berada di panggung, orang-orang tidak boleh melihat itu. Bukan sama sekali aku nggak mau tahu, tapi ketika mereka menampilkan apapun itu di atas panggung, ya itu seharusnya memang yang terbaik gitu. Kalau misalnya menurut kalian aku nggak terima orang cedera, aku nggak mau tahu alasan orang sakit dan segala macam, yang nggak kayak gitu, itu salah. Karena aku beberapa kali nonton konser, itu idolnya sakit. Satu orang duduk di kursi, atau satu orang nggak ikut perform, dia malah berdiri di pojok karena memang dia lagi cedera. Tapi aku sama sekali nggak pernah mempermasalahkan itu gitu. Kenapa? Ya karena aku bisa melihat mereka berusaha memberikan yang terbaik gitu. Auranya ada, moodnya ada, dan mereka kelihatan gitu ada di sana menghargai kita sebagai penonton dan berusaha memberikan yang terbaik. Sekali lagi, bukan perfect, tapi yang terbaik yang mereka bisa. Jujur itu yang aku nggak lihat di Jennie pada waktu itu. Makanya aku berpendapat seperti itu. Nah, jujur pada saat aku post story itu, ya namanya juga pendapat, ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi semuanya masih under control nih, masih baik-baik aja. Teman-teman aku yang bling juga dia bilang, "Iya Kak, bener ya kemarin kenapa kayak gitu, harusnya dia bisa lebih baik, bla 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 bla. Iya aku juga bling, aku juga setuju sama kamu, menurut aku dia gini-gini." Tapi ada juga yang bilang, ya dia tuh sakit Kak, jadi dia tuh gini, dia tuh gini. Oh iya, aku juga nggak membantah gitu, karena memang ya kita semua nggak ada yang tahu kan kepastiannya, karena tidak ada pemberitahuan secara resmi kenapa Jennie pada hari itu gitu. Nggak ada pemberitahuan dari tim Blackpink official, nggak ada pemberitahuan dari entertainmentnya, YG Entertainment, sama sekali nggak ada. Jadi asumsi aku dia perform di tahun 2018 itu dengan keadaan sehat dan baik-baik aja. Sampai beberapa hari kemudian, tiba-tiba banyak message yang masuk dan isinya itu hujatan semua, isinya orang marah-marah semua. Bahkan ada yang bilang kayak, "Why you hate Jennie? You'll die if you hurt Jennie." Aku yang kayak bingung gitu, ini ada apa ya gitu. Mulai masuk ke komen, mulai masuk ke DM gitu. Walaupun gak seramai sekarang ya, tapi udah banyak ya menurut aku waktu itu. Dan setelah aku cari tahu, ternyata ada satu fan account dengan nama Jennie Kim Indo. Aku nggak tahu sekarang dia udah ganti jadi apa, karena nggak ada lagi itu account sekarang. Waktu itu aku juga sempet nge-DM dia apa maksudnya ini menyebar fitnah di sini gitu. Tapi dia langsung ganti account dan dia nulis satu postingan tentang aku, dimana katanya aku nge-hate Jennie. Jadi aku seorang influencer yang punya followers banyak, aku mengajak orang-orang, menggiring opini orang-orang untuk nge-hate Jennie, dan aku bisa menyakiti Jennie. Kita harus protect our idol dan kita harus kasih tahu dia, kita harus serang dia kayak gitu. Dan sayangnya 20.000 followersnya mungkin sebagian besar percaya, kemakan sama omongan itu, bahwa aku adalah hatersnya Jennie dan langsung nyerang aku. Nyerangnya itu bener-bener yang namanya nyerang, seolah-olah ya kayak aku tuh jahat banget gitu. Dan aku tidak merasa ada yang salah dengan postingan aku, karena memang konteksnya ya aku di sini bukan haters dan aku nggak benci Jennie, aku hanya melontarkan pendapat aku tentang Jennie dan aku suka Blackpink all member. Itu bentuk ungkapan kekecewaan aku. Sekali lagi ya, itu bentuk ungkapan kekecewaan aku. Dan mungkin mereka nggak terima, orang-orang ini nge-hate aku dengan barbar sekali, dengan kata-kata yang kasar. Terus waktu itu aku, jujur waktu itu aku mungkin
baru pertama kali ya kena masalah gitu karena komen aku gitu. Jadi aku nggak yang marah-marah gitu, aku menyikapinya dengan santai, aku sabar, dan bahkan aku memberikan klarifikasi di Instagram story aku menjelaskan bahwa aku bukan haters, maksud aku bla 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 bla. Udah banyak banget Instagram story yang aku bikin pada waktu itu untuk klarifikasi, dengan harapan ya semoga semua orang ngerti dan gak salah paham kalau aku bukan haters gitu. Ya setelah beberapa hari ya emang mereda sih waktu itu, jadi mereda, dan ya udah akunya nggak mau ambil pusing, kayak oh ya udah syukurlah udah mereda gitu, dan semoga nggak terjadi lagi, dan semoga aku harap orang-orang yang melihat postingan aku di Instastory yang menjelaskan bahwa aku bukan haters itu ngerti gitu. Itu 2018 Desember guys. Terus aku pun menjalani kehidupan seperti biasa, dan ya nggak bawa kasus itu sama sekali, nggak ngangkat-ngangkat, nggak ngungkit-ngungkit kasus itu sama sekali. Dan walaupun aku pernah ngalamin kasus itu di mana aku diserang sama fans fanatiknya, let's say Jennie gitu, dan Blackpink gitu ya, aku sama sekali nggak mempermasalahkan itu, dan aku tetap suka Blackpink gitu. Buktinya adalah ketika tahun 2019 di bulan Februari itu aku sampai ngajakin Randy buat nonton konsernya Blackpink di Singapura. Itu niat banget, kita yang benar-benar udah hunting tiketnya, terus nyiapin penginapan dan segala macam, karena nontonnya di luar negeri kan ya, jadi effortnya lebih gitu. Udah, dari kita nonton, pada saat nonton juga jujur senang banget, happy banget, mereka perform dengan sangat baik gitu, aku sebagai penonton puas, dan aku tulis itu di postingan aku gitu. Senang banget nonton konser Blackpink di Singapura bla bla bla, kalian bisa cek postingan aku itu masih ada. Dan selama performance juga aku nge-instastoryin itu member-membernya termasuk Jennie. Dan jujur di sana performance Jennie menurut aku keren. Dia sangat amat profesional, dia ceria. Aku bisa dapet vibes yang bagus gitu. Kesannya tuh bagus gitu, ngelihat dia happy, akunya jadi juga ikut happy gitu. Attitude-nya gak ada yang masalah sama sekali, gak ada yang janggal, gak ada yang aneh sama sekali. Dan aku pun memberikan pujian gitu di Instastory. Gemes banget Jennie, centil banget. Centil tuh maksudnya ya dia bener-bener interaksinya ke penonton sangat amat baik gitu, jujur. Aku seneng banget waktu itu. Lanjut lagi nih, masih di tahun 2019. Ternyata perkiraanku salah guys. Aku kira yang isu yang 2018 itu gak akan pernah naik lagi, gak akan pernah dibahas lagi. Tapi ternyata aku salah. Jadi waktu aku menang Blackpink Kill This Love Cover Contest 2019, itu Pink Panda juara 2 internasional ya, kita menang. Itu pas pengumuman pemenang kan itu di post ya, video kita yang menyebutkan bahwa ini Pink Panda Indonesia, videonya ini loh gitu, di Instagram Blackpink Official. Aku ingat banget. Nah di situ ternyata orang-orang yang nyerang aku di 2018 ini tuh muncul lagi di komen itu, dan dia bilang, aku hatersnya Jennie dan aku nggak layak untuk menang. Pink Panda tidak layak untuk menang karena ada hatersnya Jennie dan hatersnya Blackpink di situ. Dan nggak cuma satu, komennya banyak. Jadi di situ ada perang komen antara teman-teman atau K-popers yang ngedukung gitu. Maksudnya yang kayak udah ngerti kasusnya dan apa sih itu udah lama dan segala macam, itu ngebelain. Tapi tetap orang-orang yang kekeh ini, K-popers barbar ini tetap ngehujat dengan alasan aku hatersnya Jennie, aku nggak pantas menang, kita nggak pantas menang, dan mereka minta MYG Entertainment buat cancel kemenangan kita. Jadi tolong please tolong, mereka nggak layak menang. Itu orang Indonesia loh yang ngomong kayak gitu. Gimana ya perasaan aku ya, kita ini perwakilan Indonesia dan banyak orang-orang yang senang Indonesia menang nih gitu. Tapi itu dihancurkan begitu saja sama orang-orang yang aku jujur nggak tahu itu masalahnya apa gitu. Kenapa bahkan mereka nulis di story Blackpink Official, dimana itu kemungkinan kan bisa dilihat Jennie itu story Blackpink gitu. Ya Jennie pasti follow kan Blackpink Official, dan kalau nge-scroll komen ada apa nih perang, oh mana haters aku gitu. Dan itu di blow up sama orang Indonesia sendiri yang mungkin ngerasa tahun 2018 itu masalahnya nggak selesai dan masih pengen nih, wah kita kejar lagi nih, kita habisin lagi mereka. Nih momennya, ketika mereka menang kita bikin mereka nggak menang. Mungkin seperti itu, dan itulah yang terjadi di kolom komentar gitu. Jujur aku malu ya kalau dilihat sama negara lain itu di Instagramnya Blackpink, itu orang Indonesia menghina orang Indonesianya sendiri gitu, sama-sama orang Indonesia saling menghina gitu. Di situ jujur aku cuma bisa kayak, wah kenapa sih gitu, masih nggak habis pikir, tapi aku nggak bales. Kayak kita cuman kayak, ya udahlah kita diam aja, toh menurut aku YG pasti ngerti gitu. Ya aku berharap emang nggak seperti itu gitu, jadi ya udah gitu, aku sama anak-anak Pink Panda
bener-bener yang kayak ya udah, semoga nggak ada yang ungkit-ungkit lagi ya masalah ini kayak gitu, karena sebenarnya kita cinta damai gitu, kita nggak mau ada masalah sama sekali. Terus kita bikin video don't know what to do, padahal Blackpink video don't know what to do nggak ada gitu, tapi kita inisiatif bikin gitu karena emang kita suka, secinta itu loh kita sama Blackpink gitu. Dan ya masih ada orang yang bawa-bawa, masih ada gitu. Tapi ya aku berusaha kayak oke, nggak usah fokus ke sana, fokus ke hal lain aja yang bisa kita lakukan. Fokus aja berkarya, toh kalau kamu suka Blackpink juga orang bisa lihat itu. Aku masih pikir positif kayak gitu ya. Sampai di tahun 2020 ini udah mulai nih bikin kayak wah separah ini ya ternyata. Di tahun 2020 Pink Panda dapat rejeki, ini bagi kita rejeki ya, untuk perform di depan Blackpink gitu. Itu sebuah prestasi atau pencapaian yang luar biasa bagi kita, karena kita emang suka Blackpink, kita cover Blackpink udah 4 tahun, dan akhirnya kita bisa perform ditonton oleh Blackpink gitu. Seneng banget. Itu yang anak-anak di grup sampai yang, wah seneng banget ditonton Blackpink, gimana ya? Kita sampai yang, bener-bener itu persiapan performance-nya gak main-main, 3 hari latihan non-stop untuk ngasih yang terbaik gitu di depan idola kita. Dan itu jujur kita performnya bukan cuma yang cover biasa, tapi kita masukin dance break, dimana dance break itu penuh dengan gerakan waking. Terus yang susah, menurut kita susah banget, sampai badan kita sakit-sakit, kita nggak bisa tidur, leher kita sakit, semua sampai pakai koyo, sebadan-badan itu pakai koyo. Kenapa? Ya biar Blackpink yang nonton tuh seneng. Wah, yang cover kita bagus ya. Dan jadi mereka di sana ngerasa dihargai gitu loh. Ini effort orang-orang untuk nge-cover kita ya. Ternyata wah, itu yang ada di bayangan aku gitu. Udah sampai hari H, itu benar-benar yang namanya mau perform depan Blackpink ya, itu kaki udah gemeteran, sehari itu udah nggak fokus, semalam nggak bisa tidur. Itu yang di backstage kita nonstop latihan, udah pakai kostum, itu benar-benar latihan terus nonstop. Dan ngelihat saingan-saingan dari negara lain, itu kan jatuhnya kita lomba ya, kali ada award-awardnya gitu, bisa dibilang lomba. Dan lihat dari negara lain tuh bagus-bagus banget, kostumnya bagus-bagus. Waduh, saingan kita berat nih, bisa nggak kita banggain Indonesia lagi ya? Di situ kita ngasih beban ke diri kita sendiri gitu. Dan akhirnya pas perform itu, pas lihat Blackpink sedekat itu, jujur itu udah nggak konsen, udah buyar. Bener-bener ngeliat mereka berempat depan kita tuh udah buyar banget. Tapi kita berusaha untuk tampil sebaik mungkin, dan akhirnya ya berhasil menurut kita menyelesaikan misi itu, perform sebaik mungkin depan Blackpink. Terus dikasih award juga, aku dikasih award langsung sama Rose sebagai perwakilan dari Pink Panda. Di situ kita foto bareng, semuanya happy. Malam itu bener-bener salah satu malam yang paling berkesan dalam hidup aku gitu ya. Sampai pulang-pulang, tiba-tiba di posan aku rame nih. Kirain apa gitu, congrats apa? Ya banyak juga yang bilang congrats, thank you udah bikin nama Indonesia bagus, udah bikin Indonesia bangga. Banyak juga yang kayak gitu, tapi sebagian besar tuh kayak ngasih emot muntah gitu loh. Lah kenapa, kataku, kenapa, ada masalah apa lagi nih gitu. Ternyata terungkit lagi, orang-orang komen, you're Jennie haters, you're Blackpink haters, you don't deserve this. Mereka bilang aku nggak layak, kita nggak layak untuk tampil depan Blackpink dan bisa ketemu Blackpink kayak gitu karena kita haters lagi-lagi. Dan itu bukan cuma K-popers Indonesia, kayaknya Blink internasional yang sudah termakan fitnah bahwa aku atau Pink Panda hater sudah kemakan, dan itu pada komen semua. Jadi komennya campur ya, nggak cuma bahasa Indonesia doang, juga bahasa Inggris itu pada ngehujat. Itu waktu itu aku inget banget, udah sampai 4.000 sekian komen. Itu isinya lagi-lagi menjatuhkan, ngebully, ngehina, seolah-olah kayak kita tuh habis ngapain gitu. Padahal kita tuh habis seneng banget perform depan Blackpink gitu. Dan apa ya, kecewanya tuh benar-benar kecewa, karena jadi di situ tuh aku baru nyadar bisa sejauh ini masalahnya dan sesimpang siur ini beritanya. Jadi sudah terjadi fitnah di situ. Kenapa? Karena setelah yang aku tahu, aku juga bingung pada awalnya. Ternyata ada satu Blink internasional yang nge-DM aku. Kenapa nih? Kenapa kalian nyerang aku? Ada apa? Kamu dengar info dari mana? Aku tanya kayak gitu kan. Ternyata ada orang Indonesia lagi-lagi yang cerita kalau hatersnya Jennie perform depan Blackpink, tapi dia komen pada saat Jennie baca waktu saat live Blackpink masing-masing itu kan baca pertanyaan. Nah katanya aku tuh komen nge-hate Jennie pada saat itu sampai dia tuh mau nangis gitu loh. Terus aku kayak tanya gitu, maksudnya gimana? Dan dia juga bilang, bukannya kamu, ada satu. Terus dia bilang, bukannya kamu yang bikin Jennie nangis pas OTW ke airport pakai bahasa Inggris. Terus aku yang kayak, hah, apalagi ini gitu. Jadi ya menurut aku itu ada orang
I don't know, K-popers barbar Indonesia yang masih nggak terima, masih nggak tahu, kayaknya benci banget gitu sama aku ya, sampai bikin fitnah ke Blink International, ke forum Twitter ya, untuk membuat fans-fans internasional, Blink Internasional percaya kalau aku tuh haters, dan aku tuh nge-hate Jennie ketika acara brand smartphone itu lagi terjadi di Indonesia. Jadi aku yang bikin Jennie bad mood, aku yang bikin Jennie nangis. Dan setelah aku lihat-lihat, ternyata ya beritanya lumayan besar, karena bukan aku doang yang kena gitu. Jadi ada beberapa pihak yang kena. Yang pertama, pihak penyelenggara eventnya, which is itu Samsung, tuh sampai masuk berita karena ada hashtag di Twitter yang dibuat oleh, ya I don't know, pokoknya ini sampai jadi gede beritanya, boykot Samsung Indonesia karena tidak memperlakukan Jennie dengan baik. Waktu itu hashtagnya Jennie deserves better. Boykot Samsung Indonesia itu sempat trending di Twitter, sempat masuk berita. Pihak Samsung juga sempat klarifikasi. Pokoknya ini berita lumayan heboh pada waktu itu ya. Terus MC Lee Jung Hoon juga kena, katanya kenapa membiarkan Jennie baca hate comments. Padahal itu juga belum tentu faktanya seperti itu, dan ketika dia konfirmasi itu bukan hate comments, itu pertanyaan gitu. Dan ya aku juga nggak tahu apakah memang Jennie lagi dalam keadaan yang tidak baik waktu itu, kenapa dia terlihat sedih dan segala macam gitu. Jadi ada banyak kesalahpahaman di sini, termasuk salah satunya yang kena aku. Aku lagi katanya aku melontarkan hate comments ke Jennie sampai dia sedih, sampai dia nangis. Padahal pada waktu itu apa yang terjadi, aku tuh lagi di backstage nyiapin performance sebaik mungkin biar tidak mengecewakan Blackpink, tidak mengecewakan orang-orang Indonesia. Karena kita kan perwakilan Indonesia gitu, aku nggak mau jelek gitu intinya, dan aku mau yaitu menghibur gitu Blackpink yang di depan nonton gitu. Oh ini Pink Panda loh yang cover kalian gitu, aku pengen kayak gitu, segitu loh aku. Dan anak-anak Pink Panda sukanya sama Blackpink gitu, kita sesuka itu. Jujur kecewa banget, lagi-lagi apa yang seharusnya jadi sebuah pencapaian terulang lagi ya, seperti momen Kill This Love, itu seharusnya jadi happy moment for us, for me especially. Tapi itu berubah jadi kayak, aduh ini lagi gitu, lagi-lagi ada ini. Aku jadinya kayak hampir nggak bersyukur gitu loh. Padahal ini kan harusnya sebuah momen yang aku syukuri. Tapi lagi-lagi jadi kayak, aduh masalah lagi. Setiap ada Blackpink, setiap ada prestasi, dihujat lagi. Kenapa sih nggak seneng banget kita membuat sebuah prestasi itu? Aku sampai bertanya-tanya kayak gitu, kenapa sih gitu? Kenapa terus dipermasalahkan, dibawa-bawa, dan biar ini menjadi besar, ditambahin bumbu-bumbu dan fitnah-fitnah. Kalau misalnya kalian tanya, berita hoax-nya apa? Ya itu hoax, aku hater, it's a hoax. Udah jelas, itu fitnah, itu nggak bener sama sekali. Waktu itu aku juga masih sabar, bales-balesin dengan sangat sopan, menjelaskan kalau ada orang nyerang ke DM, aku jelasin gitu. Sampai ya sekarang terakhir ini 2020, kejadiannya seminggu yang lalu, dimana dalam keadaan aku lagi jujur capek banget karena habis photoshoot sold out, lagi banyak kerjaan, terus pengen pulang-pulang, browsing sosmed, ngelihat sesuatu yang fun gitu ya, yang bisa nge-refresh otak kita. Tapi alih-alih fun, aku malah dapet ribuan komen yang nyakitin hati banget, yang nyerang, langsung nyerang. Bukan minta maaf guys, aku klarifikasi sekali lagi. Ada hashtag apologize to Jennie, tapi kata-kata mereka itu enggak meminta aku minta maaf dengan baik. Bahkan jatuhnya sudah ngatain, udah hate speech, udah ngebully dengan kata bego, tolol, anjing, kutil, kayak gitu. Aku makin dipaksa untuk minta maaf dengan cara yang sangat kasar, dan banyak sekali tuduhan yang bilang, oh nggak tahu malu ya hatersnya Jennie cover Blackpink, haters, kata-kata haters. Dan itu sumber mereka adalah Instastory yang aku post di tahun 2018, yang up lagi setelah aku cari tahu ini kenapa, up lagi di Twitter karena postingan seseorang. Dan di postingan itu dia memprovokasi kalau aku adalah haters, ayo kita serang bareng-bareng, dan sayangnya ya pada percaya dengan mudahnya dan langsung ikut nyerang. Itu kronologisnya guys. Dan jujur aku aku sampai sekarang pun kekeh, apa yang aku tulis itu opini, pendapat, tanpa unsur kebencian, tanpa unsur menjelek-jelekan, karena aku juga fans yang mungkin memang lugas dan tegas di situ. Bener-bener ibaratnya apa adanya banget lah gitu. Oke, sekarang kalian gak percaya, pembelaan diri lagi, jelas-jelas itu nyinyir, jelas-jelas itu menjelek-jelekan, jelas-jelas
itu nge-hate. Oke, kalau emang kalian gak percaya sama yang aku bilang, aku udah nanya 3 ahli bahasa. 3 ahli bahasa ternama di Indonesia yang sudah kredibel, sudah senior, dan bisa dibilang pakarnya lah dalam urusan kayak gini untuk menilai perkataan seseorang, atau apakah itu hate speech atau ujaran kebencian dan lain sebagainya. Yang pertama, ini dari seorang ahli bahasa, seorang dosen di Universitas di Jakarta. Tapi karena beliau tidak ingin disebut gitu ya, jadi aku akan bacain aja isi percakapan aku dengan beliau. Selamat siang, Mas. Perkenalkan, saya Natia Shina, YouTuber. Terus aku bilang aku dapat kontak beliau dari mana. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai sebuah opini singkat saya yang sedang viral di sosial media. Habis itu ya balas selamat siang dan bla bla bla. Terus aku bilang, saya mau tanya Mas, apakah opini saya ini termasuk ujaran kebencian? Terus aku post, aku kasih story aku. Ini pendapat saya tentang salah satu personil Blackpink. Terima kasih sebelumnya. Langsung dibalas nggak pakai lama guys. 15.27 aku post, 15.30 beliau balas. Saya kira tidak ada unsur ujaran kebencian di situ. Itu pendapat yang wajar-wajar saja kok. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Aku jelasin, sekarang saya sedang diserang fitnah bahwa postingan saya tersebut menyatakan hate atau ujaran kebencian. Terus beliau balas lagi, boleh saya telepon Mas biar lebih jelas. Maksudnya aku tuh mau ngerekam suaranya, tapi mungkin beliau sedang sibuk. Jadi beliau langsung balas. Saya kira sudah cukup jelas ya bahwa dalam pendapat kamu itu ada unsur penilaian, yaitu menyatakan bahwa dia, Jennie Blackpink, menunjukkan attitude yang nggak profesional. Penilaian tersebut didasarkan pada alasan bahwa dia terlihat malas-malasan. Penilaian kamu ini bisa benar, bisa salah, tergantung pada penafsiran terhadap tindakan malas-malasan itu sendiri. Bisa saja orang lain menafsirkannya dengan cara lain, sehingga penilaiannya akan berbeda dengan penilaian kamu. Hal ini biasa saja dalam dunia opini. Perbedaan pendapat itu biasa. Terlepas dari apakah penilaian kamu benar atau tidak ada unsur ujaran kebencian di sini. Ditegaskan lagi. Oke, itu sama ahli bahasa pertama. Jadi speech itu kata-kata, ungkapan, tuturan yang potensial pakai sebagai ancaman. Yang menimbulkan keselamatan seseorang atau satu kelompok itu ya terancam. Nah kalau ini kan soal ungkapan pendapat. Jadi setiap orang itu tentu di dalam forum yang demokratis dia bisa mengungkapkan pendapatnya apa saja, suka atau tidak suka. Kemudian kalau nggak suka itu alasannya apa, itu suatu hal yang lumrah sekali, nggak ada masalah. Nah, jadi kalau bagi saya ini yang Anda tulis itu ya ungkapan pendapat biasa saja. Ya, aku langsung aja nanya ya ke Bang Ivan. Nah, di sini aku mau tanya Bang Ivan sebagai ahli bahasa yang sangat amat kredibel, yang kayaknya semua orang tahu Bang Ivan gitu. Jadi aku pengen tahu komentar Bang Ivan mengenai pendapat aku yang aku post di Instastory aku tahun 2018 kemarin. Karena di Instastory itu tepatnya tuh jadi masalah. Dan karena aku dibilang nge-hate, gitulah istilahnya ya Bang ya, membuli, nge-hate, menjatuhkan, menjelekkan seorang idol gitu. Kalau menurut Bang Ivan dari komentar saya, opini saya, itu menurut Bang Ivan gimana? Apakah Instastory tersebut mengandung unsur-unsur kebencian gitu atau hate speech? Pertama kita lihat rujukannya dulu ya. Kalau rujukannya itu kan surat edaran Polri. Nomornya itu saya lupa, kalau nggak salah tahun 2015 tentang penanganan ujaran kebencian. Kalau di situ kan definisinya yang namanya ujaran kebencian itu ada penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Nah, terus kemudian ada lagi tujuannya di sana. Tujuannya itu untuk memprovokasi, menghasut, terus kemudian berdampak diskriminasi, kekerasan dan lain-lain. Itu. Jadi ada 2 unsur. Yang pertama adalah bentuknya, yang kedua adalah tujuan. Nah, sekarang kalau saya sih ngelihatnya
dari segi bentuk, kemarin kan saya sempat lihat ya yang dikirimkan oleh Mbak Natia itu ya, kan ada 7 kalimat kalau saya lihat di sana. Saya coba baca ya. Iya. Pertama itu buka YouTube nemu video ini. Yang kedua ternyata nggak di Indo aja loh dia malesnya. Nomor 3 konser di mana-mana kayaknya emang gitu ya Mbak Jen. Nomor 4 sebagai Blink aku jujur kecewa sama attitude-nya yang nggak profesional. Nomor 5 I know she can do much better. Nomor 6 hehehe. Nomor 7 sorry kalau ada yang tersinggung, bukan fans fanatik, jadi masih bisa nilai secara objektif. Begitu ya Mbak ya? Betul. Betul Bang. Oke. Kalau menurut saya dari pernyataan ini yang mungkin dianggap sebagai ujaran kebencian itu mulai dari kalimat nomor 2 sampai nomor 4. Kita ada pernyataan ternyata nggak di Indo saja loh dia malesnya. Itu orang bisa menganggap bahwa Mbak Natia menyebut bahwa si Mbak Jen ini, saya nggak kenal ya siapa itu males. Itu pertama. Terus yang ketiga dibilang konser di mana-mana kayaknya memang gitu ya Mbak Jen. Terus nomor 4 pernyataan kekecewaan karena tidak profesional. Tapi kemudian nomor 5 I know she can do much better. Ini berarti kan ada harapan gitu loh, harusnya bisa lebih bagus. Terus nomor 7 ini juga ada pernyataan sorry kalau ada yang tersinggung, aku bukan fans fanatik. Tiap orang tentu saja bisa melihat rangkaian kalimat ini dengan persepsi masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, itu saya merasanya bahwa ya ini suatu bentuk kebebasan berpendapat, bukan sesuatu yang dibuat-buat atau nggak ada faktanya. Kalau menurut saya sih ini bentuk dari kebebasan berpendapat. Memang batasan antara kebebasan berpendapat dengan kemudian dituding orang sebagai ujaran kebencian itu memang tipis. Bisa saja pernyataan yang sama dilihat oleh orang yang berbeda, itu berbeda penangkapannya, itu memang mungkin. Tapi ya kalau dari saya sih, itu yang menurut saya kalimat nomor 5 yang pernyataan bahwa Mbak Natia berharap si Mbak Jen ini bisa lebih bagus, sama nomor 7 pernyataan bahwa minta maaf kalau ada yang tersinggung, itu menurut saya pribadi, itu sudah cukup menunjukkan bahwa ini bukan ujaran kebencian, itu menurut saya. Kan tadi ngomongin kebebasan berpendapat nih Bang. Wajar gak sih misalnya kayak aku melontarkan hal seperti itu, terus aku kemudian dihina banget sama fansnya Jennie karena katanya aku yaitu nge-hate atau melontarkan ujaran kebencian. Padahal di sini posisinya aku juga fansnya Blackpink gitu Bang. Jadi orang tuh balas kayak lo kan berpendapat, ya gue juga boleh berpendapat gitu dengan alasan yaitu ngebela idolnya gitu. Jadi ya aku juga ngerasa itu opini, tapi di satu sisi kenapa opini aku jadi dibatasin gitu dengan perspektif orang, padahal yang menulis aja which is aku sendiri itu nggak seperti itu gitu, tidak ada tujuan seperti itu gitu. Itu pembuktiannya aku bingung gitu Bang. Oke. Jadi dari surat edaran Polri itu kan dibilangnya gini, penanganan ujaran kebencian kan ya? Iya. Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan yang memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa atau konflik sosial. Kalau menurut saya justru yang dilakukan oleh orang-orang yang menyerang Mbak Natia itu merupakan bentuk ujaran kebencian karena mereka yang melakukan tindakan diskriminasi kan, menurut saya ya. Bang, aku mau nanya satu lagi. Contoh hate speech yang terlihat dengan sangat jelas itu seperti apa sih menurut Bang Ivan? Kalau menurut saya sih definisi dari ujaran kebencian itu subjektif. Ya, jadi artinya memang yang namanya bahasa itu memang sangat subjektif. Kayak tadi Mbak Natia nanya contoh ujaran kebencian yang jelas itu seperti apa? Paling gampang ya bangsat lo atau goblok lo. Nah, itu ujaran kebencian, jelas. Tapi kalau misalnya Anda kurang pintar ya, orang bisa menganggap itu sebagai ujaran kebencian. Tapi si penutur coba lihat, apa nggak kurang sopan saya? Saya kan bilangnya kan Anda kurang pintar ya. Atau misalnya saya ngomongnya, Anda sekolah di mana? Kok mikirnya agak kurang sampai kepada harapan saya ya?
Itu ujaran kebencian bukan? Bukan, menurut aku sih. Ya, subjektif ya. Bang Ivan, makasih banget buat waktunya. Oke, Ya. semoga cepat selesai ya. Cuman kalau menurut saya sih susah kalau orang sudah dipenuhi dengan kebencian seperti itu. Ya, itu dia tadi pendapat dari 3 orang ahli bahasa yang kredibel, yang sudah punya nama, yang notabene juga nggak kenal aku sama sekali. Jadi aku minta pure pendapatnya sebagai pihak yang objektif, yang netral di sini. Dan aku tegasin sekali lagi buat kalian yang masih kekeh, masih bandel gitu bilang aku haters, itu hate comments, itu apa ya, itu kamu menjelek-jelekan, menjatuhkan gitu. Ya, kalian bisa dengar sendiri itu dari ahli bahasa, tidak ada unsur-unsur seperti itu gitu, tidak. Dan memang pada kenyataannya tidak ada niatan seperti itu. Yaitu bentuk kekecewaan aku pada saat itu dari apa yang aku lihat, bentuk penilaian aku. Dan seperti yang kalian dengar tadi, itu wajar terjadi perbedaan pendapat dalam dunia sehari-hari, itu wajar banget perbedaan pendapat. Makanya orang bisa dibilang ya bebas beropini gitu. Aku tuh sampai bingung ya, kenapa aku dipaksa terus jadi haters Blackpink, dibilangnya terus dikata-katain haters. Padahal di tahun 2018, di tahun yang sama, itu ketika Blackpink jadi brand ambassador Shopee, itu Blackpink kena masalah, iklannya dicekal karena katanya pakaian cewek-cewek yang tidak menunjukkan norma kesopanan dan gak boleh tayang. Kalian tahu nggak apa yang aku dan Randy lakukan? Kita bikin konten di mana kita bikin Vox Pop, pendapat orang-orang. Vox Pop itu adalah seperti kumpulan pendapat yang menanyakan, emang ada yang salah ya sama iklan ini? Apakah iklan seperti ini harus dicekal? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyadarkan kalau nggak ada yang salah sama iklan ini. Tidak ada yang melanggar norma, dan iklan ini memang ya untuk entertainment ya seperti ini. Kenapa harus dicekal? Dan mereka orang Korea, budayanya beda sama orang Indonesia. Mereka berpakaian dengan sopan kok. Kita menyimpulkan bahwa tidak ada yang salah dan seharusnya orang-orang bisa lebih bijak dalam menilai. Itu loh bentuk support aku terhadap Blackpink. Ketika Blackpink lagi ada masalah ya, iklannya bermasalah, nggak boleh tayang di sini. Menurut aku ya, itu pantas untuk tayang, dan itu benar, nggak ada yang salah sama iklan itu. Ya aku akan speak up. Kalau misalnya aku haters, ngapain aku capek-capek bikin konten kayak gitu? Itu seharian loh bikin kontennya guys. Semua orang bebas gitu beropini menurut aku gitu. Selama ya sopan dan ada etikanya pastinya. Dan aku menyampaikan pendapat aku, tidak ada kata kasar sama sekali, tidak ada kata menyudutkan, dan aku menyampaikannya dengan bahasa yang sopan. Kalaupun ada yang dari kalian tidak terima, seharusnya ya kalian bisa menyampaikan itu juga dengan sopan. Harapan aku seperti itu, maka akan terjadi diskusi di situ. Oh, seperti ini, oh, kayak gini gitu. Ya, perbedaan pendapat itu wajar sekali lagi. Dan hargai gitu loh perbedaan gitu. Ya kita harus bisa menghargai perbedaan. Karena perbedaan itu indah. Kita jadi bisa tahu banyak hal. Kita bisa jadi lihat dari perspektif orang gitu. Dan aku udah mencoba berbagai cara ya untuk menjelaskan kalau aku bukan haters, aku hanya beropini dari pengalaman aku sebagai seorang performer yang udah cukup lama gitu perform. Sama sekali bukan untuk membanding-bandingkan, tujuannya ya, bukan untuk membanding-bandingkan aku dengan Jennie. Iya, aku tahu dia idol. Dan aku pun ngefans sama dia gitu loh. Nggak ada maksud membanding-bandingkan di sini. Tapi setiap orang kan punya pengalaman. Dan itulah berdasarkan pengalaman itu, aku menulis pengalaman aku itu. Kayak gitu loh. Yang karena aku bilang aku performer, kalian jadi menjelek-jelekan profesi performer. Padahal idol adalah performer. Kita sama-sama performer loh. Kita sama-sama tampil di depan orang. Oleh karena itu kita sama-sama harus memberikan yang terbaik. Terlepas dari itu nyanyi dan nari, terlepas dari itu nyanyi, terlepas dari itu nari, terlepas dari itu nari daerah, semuanya. Semua harus dilakukan sebaik mungkin gitu. Dan seprofesional mungkin. Kalau emang itu adalah profesi kita. Apa ya, komen-komen kalian yang menurut aku tujuannya sudah menghina ya. Jujur aku kecewa banget dengar komen-komen yang menyatakan bahwa lu cuman performer. Dia idol. Aku kenapa sedih? Bukan karena aku guys, tapi aku kenal banyak performer dan aku tahu dunia performer tuh kayak gimana gitu. Dan profesi performer itu nggak pantas buat direndahin sama sekali, nggak pantas. Jadi seolah-olah kalian tuh komen idol itu di sini dan performer itu di sini. Padahal setahu aku banyak banget ya macam-macam performer. Misalnya dunia seni tari aja atau dunia dance profesional, itu mereka semua performer.
Tapi effort yang mereka keluarkan gitu ya untuk sebuah performance tuh gila banget loh. Ada yang nggak tidur latihan selama 2 bulan, ada yang nyiapin koreografi selama berminggu-minggu nonstop atau berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalau kita lihat seorang performer tari tradisional itu persiapannya aja bisa sehari. Mereka bisa mulai dari kostum, makeup, sampai tampil depan penonton itu bisa full seharian. Makanya jujur aku nggak terima kalau misalnya kalian bawa-bawa performer dan itu dihina. Kalian boleh membela idol kalian, tapi jangan menjatuhkan atau meremehkan profesi orang lain. Dan ada yang bilang isu ini tuh ramai lagi karena terkuak fakta kalau Jennie kakinya sakit gitu, dia cedera selama ini. Jujur waktu aku diserang seminggu yang lalu itu, aku masih belum tahu kalau ada fakta seperti itu. Aku nggak tahu karena aku emang nggak terlalu update berita, apalagi di Twitter ya guys. Aku sama sekali jarang banget buka Twitter. Waktu itu aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba aku diserang gitu kan, jadi aku nggak tahu gitu. Aku disuruh minta maaf, tiba-tiba karena ternyata Jennie cedera gitu. Ya, balik lagi. Pada saat 2018, aku menulis story itu, aku nggak tahu Jennie dalam keadaan cedera, makanya aku berpendapat seperti itu. Dan sekarang pun, ketika udah tahu, aku juga bukannya yang ngeyel gitu loh, bukannya nggak terima dia cedera gitu, enggak. Tapi balik lagi, apa yang aku tulis di tahun 2018 di story aku, itu tidak ada unsur penghinaan, unsur kebencian, unsur menggiring opini biar orang-orang benci Jennie, sama sekali enggak. Dan sudah dikonfirmasi oleh 3 ahli bahasa. Ya udah gitu, ya aku nggak perlu minta maaf. Bukan karena aku tidak mau mengakui kesalahan, bukan karena aku arogan, bukan karena aku gengsi untuk minta maaf, sama sekali enggak. Karena aku rasa aku nggak perlu meminta maaf untuk apa yang udah aku tulis di story aku pada saat 2018 itu. Karena it's just an opinion. Ya sama aja kalau sekarang kalian bilang, pas belum ketemu aku sombong. Terus pas ketemu aku, ternyata Kak Natia nggak sombong. Apakah kalian harus minta maaf ke aku? Nggak. Paling kalian jadi ya suka sama aku lagi, kayak gitu. Nggak harus kan kalian ke aku, Kak Natia maaf banget dulu. Aku bilang, sombong nih. Kak Natia maaf banget nih dulu. Aku pernah nulis opini kalau Kak Natia itu sombong. Maaf banget ya. Ternyata Kak Natia nggak kayak gitu. Ya nggak harus kayak gitu juga kan. Tapi ya dengan memperlihatkan bahwa kamu baik sama aku ketika ketemu nanti, ya itu udah cukup memperlihatkan bahwa ya pendapat kamu tentang aku udah berubah gitu. Ya sama halnya dengan aku sama Jennie gitu. Kejadian itu di tahun 2018. Dan 2019 aku nonton konser Blackpink. Dia terlihat sangat baik gitu. Performance-nya sangat baik. Masihkah aku menulis kritikan tentang dia? Enggak loh sama sekali. Aku tulis apa? Pujian. Ya gitu terus. Sampai Kill This Love, How You Like That, performance-nya oke. Aku nonton performance dia di Coachella oke banget gitu. Kita boleh kok menilai performance orang guys, selama itu objektif. Aku kasih tahu. Karena banyak banget yang ngomong, siapa lu dance cover doang berani nilai-nilai idol. Kenapa enggak? Apalagi seorang fans terhadap idolanya. Itu sah-sah aja loh. Kenapa aku sampai sekarang gak mau minta maaf sama Jennie atau sama Blink yang menuntut permohonan maaf apalagi dengan kasar? Ya karena aku tetap berpegang teguh sama pendapat aku. Aku tidak menjelek-jelekan, tidak membenci Jennie. Terus beberapa orang juga ngomong sama aku, emang lu pernah ngerasain cedera dan segala macam? Ya aku bales, aku pernah cedera, lutut aku geser, dan ketika itu aku harus perform. Walaupun itu perform di Makassar, dengan keadaan lutut cedera itu, aku berusaha perform dan memberikan yang terbaik. Sampai gak ada satu orang penonton pun yang tahu kalau pada saat itu aku lagi cedera. Itu lutut aku bener-bener yang geser, yang bunyi. Ketika aku gerak dikit, klek kayak gitu. Waktu itu tuh ada gerakan cowoknya, dimana aku harus loncat, dimana aku harus jongkok bangun. Itu ngeri banget. Dan sebenarnya hampir nggak perform gitu. Randy bilang kita nggak usah perform. Tapi karena aku nggak mau ngecewain yang datang dan nonton, ya aku berpikir kayak aku harus perform. Nah ketika perform itu, terlepas dari apapun keadaan kita, lagi-lagi seperti yang aku bilang, di atas panggung, itu orang nggak boleh tahu apa yang lagi kita alamin. Kita harus memberikan yang terbaik, lagi-lagi kayak gitu. Yes, ini namanya dunia profesional guys. Dan ketika aku selesai perform, aku nangis di belakang panggung, kesakitan. Aku ke dokter dan diminta untuk 3 bulan gak boleh ngedance, gak boleh lari, gak boleh olahraga, gak boleh ngedance. Itu kata dokternya cedera yang lumayan parah. Dan kalau dibiarin mungkin bisa-bisa aku gak bisa jalan lagi seumur hidup gitu.
Aku harus benar-benar istirahat dan benar-benar take care lutut aku. Tapi dengan gampangnya K-popers barbar itu bilang, alah cedera di lutut itu beda kali sama cedera ankle. Tahu nggak cedera ankle kayak gimana? Sekarang aku tanya, kalian tahu nggak rasanya cedera entah itu di kaki, entah di ankle gimana? Kenapa kalian bisa bilang cedera yang aku alami itu nggak sebanding sama yang dialamin sama Jenny? Kenapa seolah-olah kalian jadi tahu aku, tahu sama hal-hal yang aku alamin, tahu penderitaan aku dan segala macam? Hanya karena aku tidak menunjukkan itu, bukan berarti kalian langsung ngejudge kayak aku nggak pernah cedera aku ringan dan segala macam gitu. Dan aku seneng ketika aku turun panggung, nggak ada satu orang penonton pun yang nanya, Kanatia kenapa di atas panggung? Kalau misalnya ada banyak yang nanya kayak gitu ke aku, ya berarti performance aku gagal. Aku gagal memberikan yang terbaik. Oke, sekarang kita move on ke poin kedua. Aku mau klarifikasi soal tuduhan netizen, bisa dibilang netizen ya. Tuduhan netizen atas balesan komenan aku yang katanya terlalu kasar dan menyulut emosi. Ada yang bilang juga kalau, coba aja Natia nggak balesin tuh komen-komen, nggak akan masalahnya bisa jadi segede ini. Terus ada juga yang bilang, kenapa sih harus cara bales komennya sangat amat arogan, terus kayak ngata-ngatain orang kayak gitu, padahal mereka komennya baik-baik. Sebelum aku ngejawab kenapa, kita lihat dulu nih komennya. Apakah mereka emang komen dengan baik-baik? Jadi pertama kali aku tahu kalau ini masalah up lagi, itu tuh dalam posisi malam-malam, kurang lebih jam 10 atau jam 11 gitu. Aku baru pulang habis photoshoot untuk brand aku kan. Seharian di luar rumah, pulang, buka Instagram, udah siap-siap relax lah ya mau tidur gitu. Tiba-tiba kok notifikasinya rame banget. Kayak ramenya tuh nggak wajar gitu. Komen tuh kayak masuk ratusan gitu. Aku liatin, ternyata di postingan terakhir aku, di mana aku ngepost video tentang pagi harinya, itu tuh aku baru dapat sertifikat karena habis jadi pembicara di salah satu kampus di Bali, di Udayana, Fakultas Ekonomi. Dan aku ngepost itu gitu, karena itu menurut aku sebuah momen yang bisa dibilang mengharukan ya, karena aku punya history nih sama kampus Fakultas Ekonomi Udayana Bali. Jadi almarhum mama aku adalah salah satu dosen di sana. Dan mama meninggal karena kanker leukemia pada tahun 2014. Sebelum meninggal, bahkan di saat sakit, mama tuh masih bela-belain ngajar gitu. Dan aku tahu banget mama memang secinta itu sama dunia pendidikan, dan bahkan aku sering juga nganter jemput mama ke kampus lah gitu pas sekolah. Jadi aku tahu banget nih kampus, dan sekarang aku diundang untuk jadi salah satu pembicara di sana. Ya, aku jujur seneng, terus juga ngelihat ini sebagai sesuatu yang membahagiakan karena ya mamaku sekarang udah nggak ada kan. Tapi aku ngebayangin kalau misalnya mama masih ada, apakah mama akan seneng ngelihat aku gitu loh jadi pembicara di sana gitu. Ya kayak gitulah gitu. Aku kayak momen bersyukur, tepatnya aku tulis caption dengan penuh syukur, dan intinya makasih kesempatannya udah ngasih aku kepercayaan buat jadi pembicara dan lain-lain. Tapi tiba-tiba ya itu, momen itu dirusak dengan serangan ribuan komen-komen negatif seperti ini. Ini posisinya aku belum membalas apapun ya. Banyak yang komen kan di foto itu. Ini ada salah satu yang komen bilang, pastilah mama sudah bangga sekali kakak, well done. Tapi komen ini yang gak ada hubungannya sama sekali sama apapun gitu, atau K-pop atau Jenny atau apapun, diserang gitu aja gitu. Ini kan lagi komenin tentang foto aku ya. Ini gak ada hubungannya sama sekali, tapi tiba-tiba dia diserang dengan langsung kayak banyak banget komen. Dan kata-katanya kayak gini, ada balasan aku di atasnya amin, karena aku bilang amin ke komen yang tadi kan. Terus di bawahnya udah mulai tuh hujatan dan serangan. Cantik loh, minta maaf nggak tuh ke Jenny, apologize to Jenny. Terus ada yang nge-tag biasa doang, hapus terus komennya, lemah banget. Gini, bukannya aku lemah, tapi jujur aku sedih karena ini tuh sebuah momen yang bagi aku tuh harusnya membahagiakan dan mengharukan seperti yang aku ceritain tadi. Tapi diserang sama komen kayak gitu, dan aku masih bisa tahan, aku nggak balesin dan aku hapusin. Berharap kayak, oh ya udah, nanti juga reda sendiri. Tapi boro-boro reda guys, malah makin banyak dan makin kurang ajar komennya. Nih, mama lu nangis lihat akhlak lu. Bawa-bawa mama aku, orang tua aku. Terus, iya mama bangga sama kamu nak. Terus ada yang komen bawahnya, iya mama bangga sama kamu nak, sekarang kamu minta maaf anjing. Dari situ aja udah kelihatan sebelah mananya sih yang sopan.
Belah mananya sih yang nyuruh aku minta maaf dengan sopan? Gak ada loh perkataan yang sopan satupun. Mama lo nangis pasti bacain komen di sini. Sampai ada yang balesin orang, bisa nggak sih nggak bawa-bawa ortu, dosa ih. Terus juga yang bayain, tahu tuh pada bawa-bawa mamanya Kanatia, kenal mamanya Kanatia aja nggak so-soan nebak keadaan orang. Orang juga kesel gitu baca ini, aku belum balas ya, followers aku yang balesin. Yaitu contohnya itu, posisinya aku belum membalas apapun. Tapi udah sekasar itu. Nah sekarang kalau misalnya dibilang ini semakin parah karena balasan aku belum balas apa-apapun, ini sudah parah komenannya. Sudah bukan komen, tapi sudah ngatain, sudah menginjak-ninjak. Ya itulah, sudah berusaha banget kelihatan ngebuat aku tuh kayak down. Pokoknya tujuannya, ya aku nggak tahu, cuman mereka yang tahu, yang komen tahu tujuannya ya. Setelah itu 2 jam, 3 jam, aku masih biarin, tapi makin parah. Ya balik lagi namanya, aku manusia biasa, punya kesabaran. Ini udah terjadi selama 2 tahun, aku sabar-sabarin, aku diem-diemin, ini sampai bawa-bawa orang tua. Bawa-bawa orang tua aku, ngatain aku bego, ngatain aku anjing. Baru di situ aku mulai balas-balesin. Tapi balas-balesinnya pun, aku nggak balas dengan cara yang sama. Aku nggak bilang kayak, bego lu. Nggak, aku nggak bilang anjing lu. Nggak pernah. Nggak pernah ada di kamus aku untuk ngatain orang kayak gitu. Even lagi bertengkar pun sama orang, aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Nih ya. Ada yang bilang, komen yang salah satu aku balesin yang viral katanya karena aku ngatain orang bego. Ini jelas-jelas komennya orang bego. Ya aku bales, orang yang ngatain orang bego biasanya jauh lebih bego karena ngerasa dirinya paling bener, konyol. Dan contoh-contoh lainnya yang menurut aku, ya mungkin memang menyurut emosi, tapi aku nggak pernah ngatain dan ngerendahin orang gitu. Itu salah satu cara aku untuk membela diri pada waktu itu, karena aku ngerasa diserang dan aku ngerasa direndahkan. Padahal aku nggak tahu apa-apa, dan ini juga kejadiannya udah lama, udah clear sebenarnya gitu. Jadi ya, aku ngerasa aku nggak pantas digituin gitu. Nah sayangnya, banyak komenan yang beredar itu, balasan-balasan aku itu tanpa menyertakan komenan sebelumnya gitu. Komen seperti apakah yang aku bales, itu nggak ada. Jadi yang ada itu aku ngebalesin orang kayak gitu. Seolah-olah yang komen ke aku tuh dengan baik-baik, tapi aku balesnya seperti itu. Bahkan ada beberapa yang komen ke aku aja, aku masih bercandain. Kayak gini nih, DMC takut lo, sini gue gak pakai akun bodong, jadi cewek jangan suka drama, playing victim, you are game over now. Aku bercandain, game over, aku gak suka main game, mending kerja bikin konten. Kasian sama mbaknya, tapi bohong, hujat yuk sampai dia minta maaf. Hujat yuk sampai dia minta maaf. Aku balas, silahkan kalian duluan nanti yang nangis-nangis karena diciduk. Ya dan banyak komen-komen lain seperti tukang kritik nggak boleh dikritik kayak gitu. Padahal terus aku balasin, siapa bilang aku nggak boleh dikritik? Kritik aja. Ya kan aku kalau dikritik punya defense aku sendiri, nggak salah kan? Tapi gue melakukan itu buat diri gue sendiri, bukan karena idol atau siapapun. Selain komen dengan kata-kata yang kasar, kata-kata binatang, kata-kata yang merendahkan, ada juga yang ngajakin orang untuk ngebully gitu, ngajakin teman-temannya. Haha, di sini kayaknya harus lebih parah lagi deh. Soalnya kan anak IG barbar, apalagi bling. Ya gitulah, dan masih banyak komen lainnya juga masuk ke email aku. Mau aku bacain nggak yang di email seperti apa? Nah nih yang seperti ini. Di email seperti ini. Sekasar ini. Itu pun aku nggak balesin. Tapi ada beberapa juga yang komen dengan baik. Bahkan ada yang ke email juga, aku balesin seperti ini. Kayak gitu. Jadi tolong jangan salah persepsi, seolah-olah aku yang mau bikin ini rame dengan ngegas, dengan nyulut-nyulut api kemarahan, membalas-balas seperti itu. Enggak, aku suka kedamaian guys, aku cinta damai, nggak suka aku diginiin. Kecuali memang sudah, yaitu tadi melebihi batas kesabaran aku. Gitu. Dan itu pun aku masih sangat menjaga untuk tidak merendahkan, tidak ngatain orang lain. Kalaupun memang aku ada bilang ya kata-kata kayak tidak berpendidikan, sebenarnya itu karena ya bukan aku ngatain orang itu tidak berpendidikan secara langsung gitu, karena aku inget banget waktu itu salah satu followers aku yang belain aku diserang dengan kata-kata yang kasar. Aku dikatain dengan kasar, followers aku diserang dengan kata-kata kasar. Terus aku bilang ke followers aku, udah biarin aja, nanti juga kelihatan siapa yang malu, karena dari bahasanya aja udah sangat amat barbar dan tidak berpendidikan. Aku bilang kayak gitu. Di sini maksud aku orang yang tidak berpendidikan itu bukan orang yang nggak bisa sekolah ya. It's about mindset gitu. Karena banyak jujur setahu aku orang-orang yang nggak bisa sekolah, tapi mindsetnya berpendidikan. Lebih tahu etika,
lebih tahu cara menyampaikan pendapat dengan sopan dan nggak pakai membodohi orang lain atau bahasa binatang. Kalau mungkin kalian ngerasa balasan komenan aku terlalu keras atau menyinggung perasaan kalian, aku minta maaf. Tapi sekali lagi, aku nggak pernah ada maksud jahat, aku nggak pernah ada maksud merendahkan orang lain, aku nggak pernah ada maksud meninggikan diri aku sendiri, nggak sama sekali. Oke guys, maaf ini ketinggalan, ini lupa take, jadi aku tambahin di voice note aja. Ini mengenai banyak juga yang mempermasalahkan cara aku membalas komenan di video-video YouTube aku yang lama. Untuk masalah ini aku sebenarnya nggak ada pembelaan, karena pas dibaca juga aku ngerasa kok kayak, oh mungkin ini terlihat nyolot dan terlihat ngegas, terlihat arogan dan seperti tidak mau menerima kritikan. Padahal sih sebenarnya nggak kayak gitu guys, aku selalu menerima kritikan kalian. Cuman mungkin ya itu pas aku balesin, aku dalam keadaan capek. Jadi langsung nulis aja gitu tanpa pikir panjang. Untuk itu aku nggak mau kasih alasan apapun. Di situ aku salah. Ya dari sini aku belajar untuk lebih memikirkan balasan dari komen-komen yang aku tulis. Sekali lagi aku minta maaf. Makasih banget buat teman-teman yang udah peduli dan udah mau ngasih kritikan ke aku. Karena tanpa kritikan kalian ya aku juga nggak akan jadi kayak gini seperti sekarang. Dan mengingat karena kita berkomunikasinya lewat tulisan, itu kan bisa jadi masalah juga ya, karena tulisan sering disalahartikan gitu. Kalau misalnya kita ketemu langsung dan kalian ngomong depan aku, ya aku dengan intonasi dan dengan ekspresi tidak akan terlihat senyolot itu gitu. Karena ini via tulisan, ya lagi-lagi memang harus benar-benar aku pikirin sebelum aku membalas. Oke, terakhir guys. Adalah tuduhan mengenai aku yang ngatain Lia Itzy dan Jin BTS. Aku ceritain sedikit ya kronologisnya gimana, kenapa sampai bisa Lia ke bawah-bawah. Pada saat itu, di video aku yang lama, di video Itzy Wannabe cover dance, ada seorang netizen yang mengomentari shoulder dance aku. Pada saat itu posisinya ya aku juga tahu gitu, aku belum bisa bagus gitu ngelakuin shoulder dance-nya, dan ya emang shoulder dance susah banget menurut aku gitu untuk bisa sebagus Itzy. Dan makanya pas ada komen yang ngatain shoulder dance aku, ya pokoknya intinya di kalimat aku, seharusnya shoulder dance ini diulang-ulang kurang lebih selama seminggu baru bisa dikuasain karena emang sesusah itu. Dan aku di sini cuma punya waktu 2 hari untuk belajar. Karena kalau nggak sekarang covernya nggak akan bisa lagi, karena udah ada schedule yang menumpuk kayak gitu loh. Jadi cuma bisa belajar 2 hari, intinya aku bilang gitu. Dan di situ aku tahu ini emang susah banget. Dan makanya kalau kamu lihat di dance practice-nya Itzy, Lia juga nggak bisa tuh. Itu maksud aku bukan membandingkan diri aku sama Lia. Enggak, aku menekankan shoulder dance ini susah. Jadi butuh waktu belajar yang cukup lama. Dan kalau misalnya kamu lihat di dance practice Itzy, Lia juga shoulder dance-nya nggak bisa. Itu fakta yang aku lihat, lagi-lagi itu fakta yang aku lihat. Dan aku pun pas nulis ya nggak yang bakal gimana-gimana gitu, karena kalau orang ngelihat itu pasti bisa lihat itu gitu kalau misalnya ngelihat membernya satu-satu gitu. Dan pada saat setiap bikin video dance cover, aku pasti perhatiin detail setiap membernya satu-satu. Itu kenapa aku bisa bilang Lia nggak bisa, karena aku pas bagian shoulder dance ya aku juga perhatiin Lia, dan sampailah pada kesimpulan Lia juga nggak bisa. Justru aku tekenin dance-nya susah, bukan aku lebih bagus daripada Lia. Sama sekali nggak ada kata-kata seperti itu. Bukan aku bilang Lia lazy. Nggak pernah ada kata-kata seperti itu. Tapi lagi-lagi karena ini lagi rame, aku bilang Jennie lazy. K-popers barbar ini memanfaatkan dan memfitnah aku ngatain Lia lazy. Aku nyinyirin Lia lazy. Aku ngatain Lia dan semacamnya. Jadi besar lagi beritanya. Next, masalah Jin BTS. Ini yang paling bikin gak habis pikir sih. Aku gak nyangka bakal terjadi masalah dari kalimat aku yang jelas-jelas maksud aku tuh mencontohkan, bukan ngatain. Boro-boro ngatain, mencontohkan. Aku suka setiap member BTS dan aku tahu kerja kerasnya mereka kayak apa. Dimulai dari 2012, zaman-zaman aku tahu Rapmon dari 2012. Dan di komen itu kita bahas ya, ini aku ARMY dari 2012 ini udah jadi bahan bulian ya. Oke, kenapa sekarang bisa sampai ke Jin? Jadi aku berusaha lagi, aku masih berusaha menjelaskan loh tuduhan tentang Jennie, Lia dan segala macamnya gitu. Karena ya aku berusaha menjelaskan gitu, walaupun sebenarnya ya K-popers barbar ini nggak mau ngerti gitu penjelasan aku gitu. Dan sampai
pada aku, sampai pada poin dimana aku berusaha menjelaskan dengan contoh bawa-bawa BTS. Jadi aku bilang, oke, kalau misalnya kalian nggak percaya aku Blink, let's say sekarang nih, aku sebagai ARMY, aku bilang, Jin, gerakan kakinya beda sendiri ya dari yang lain. Apakah itu berarti aku nge-hate Jin? Apakah itu berarti aku nggak suka sama Jin? Enggak, aku suka BTS. Aku suka semua member BTS. Aku bilang kayak gitu. Tapi lagi-lagi karena ya itu, karena emang orang udah nggak suka dan mungkin udah nggak mau denger, nggak mau terima, malah itu dijadiin bahan. Apa-apaan lagi lo bawa-bawa Jin? Ngapain lo bawa Jin? Lo nggak tahu ya Jin tuh bekerja keras. Banyak banget yang komen kayak gitu. Nggak ke DM, nggak di komen. Terus aku yang kayak, harus gimana lagi yang ngomongnya sama mereka. Sampai ada satu DM yang menurut aku, dia komen marah-marah gitu, seolah-olah kayak aku tuh bener-bener ngejelekin Jin gitu, bener-bener lo nggak tahu apa-apa ya, lo nggak usah bawa-bawa Jin tuh kerja keras dari dulu, dia yang paling ini, lo tuh diam aja deh, apa-apaan lo, pokoknya marah-marah gitu ke aku. Akhirnya aku voice note itulah yang viral, dimana kalian dengar aku bilang aku ARMY dari 2012. Tolong ya, jangan ikut-ikutan ke hasut fitnah. Itu aku bilangnya contoh nih, aku ARMY, misalnya aku bilang Jin beda sendiri dari yang lain, bukan berarti aku nge-hate Jin. Ini malah di fitnah aku bilang Jin lazy, dan aku bilang Jin beda sendiri dari yang lain. Padahal di reality show dia suka dipecandain karena dance-nya lucu dan suka beda gitu pas dia ngegerakin. Emang dance BTS ada yang kayak gitu ya? J-Hope suka bercandain. Kamu nonton gak episode itu? Ayo, nggak nonton kan? ARMY dari tahun berapa? Aku dari tahun 2012, bahkan 2013 ya kayaknya. 2013 pas BTS debut. Kamu? 춤을 제일 못 춰요 그냥. 네, 자 진정하겠습니다. Padahal aku bilang aku ARMY dari 2012. 2013 ya BTS debut. Aku udah koreksi 2013. Ada kata-kata 2013 ya BTS debut. Tapi sayangnya yang menyebar adalah yang di-cut. Voice note, voice recording yang di-cut. Jadi sampai aku ARMY dari 2012. Jadi bahan bulian lagi. Padahal sebenarnya kalaupun aku bilang aku ARMY dari 2012 nggak salah. Ya karena menurut aku suka member BTS, salah satunya yaitu Rapmon yang udah debut duluan di situ, ada MV-nya di Bangtan TV dari 2012. Jadi kalau misalnya aku sama Randy suka bercandaan, aku tuh bakal bilang kayak, aku ARMY, aku lebih ARMY dari kamu, kayak gitu. Ya makanya bercandaan gitu loh, bercandaan. Emang kamu ARMY dari kapan? Aku dari zaman Bulletproof, kata Randy. We're bulletproof. Ya, terus aku biasa kalian nggak mau kalah gitu. Aku bilang, aku dari pas Rapmon debut 2012. Aku ARMY dari 2012, kamu dari 2013. Kayak gitu-gitu. Kayak biasa gitu. Jadi kalau misalnya ada orang nanya, kebiasaan aku ARMY dari 2012 gitu. Ya karena emang aku tahu, dan aku tahu Bangtan TV, aku tahu Rapmon dari 2012. So ya, tapi ya lagi-lagi apapun yang aku lakukan tuh kayaknya salah dan bisa jadi bulian sekarang ini, dan dijadikan bahan untuk menggiring opini. Ya udah, aku nggak marah kalau masalah dibully karena dipotong voice note aku nggak marah ya. Cuman kayak wow, ini lucu aja sih. Tapi kalau K-popers barbar itu nyerang aku dengan bilang aku menghina BTS, aku menghina Jin, aku marah banget sih. Marah karena ngerasa difitnah. Nggak pernah sekalipun aku ngehina BTS dan setiap membernya. Oke, jadi itu dia semua klarifikasi dari aku. Semoga bisa meluruskan apa yang terjadi. Itu dari perspektif aku. Kalau sekarang tanya, jujur aku gimana? Ya aku juga nggak mau guys ini kejadian. Jujur aku menyesali kenapa ini terjadi. Karena seperti yang aku bilang, seharusnya ini nggak jadi masalah gitu. Dan ini udah terjadi di tahun 2018. Tapi sayangnya ini dibawa-bawa lagi, diungkit-ungkit lagi berkali-kali, dibesar-besarkan, dibumbu-bumbui, bahkan dengan fitnah. Bener-bener udah diseret kemana-mana ini masalah. Jadi sebesar ini. Nah sekarang sampai masuk media internasional, sampai masuk Korea Bu. Ngebahas aku yang diserang sama netizens karena ngatain Jennie lazy. Terus pas beritanya naik, pada nanya ke aku, malu nggak lu sampai masuk Korea Bu? Malu-maluin Indonesia aja. Aku jawab, enggak. Ya aku nggak malu. Karena yang bikin ini besar, dan yang bikin ini sampai masuk media internasional, bukan aku. Dan bukan kemauan aku. Kedua, terus orang-orang pada bilang, pansos lu. Enggak. Aku nggak pernah punya keinginan buat pansos. Balik lagi. Seperti kata followers aku yang mungkin tahu, Kanatnya diam-diam aja. Kalian yang bikin ribut, terus kalian bilang dia pansos. Ya bener, aku diam-diam aja.
Dan aku nggak pernah mau nambah followers atau nambah subscribers dengan cara seperti ini. Nggak pernah. Karena emang aku fokus untuk bikin konten yang baik gitu. Bukan mengukur keberhasilan itu dari followers. Sekarang orang-orang bilang aku pansos. Tapi yang bikin konten tentang aku, siapa? Banyak banget itu di TikTok, di berita-berita, fanbase yang ngakunya fanbase tapi nyinyir. Itu semua loh ngeberitain, semua ikut nge-hate. Bukan cuma ngeberitain, kalau ngeberitain itu ada dari dua sisi, dari A dan B. Tapi semua tuh searah menggiring opini untuk ngebenci satu pihak, which is itu aku. Semuanya, di TikTok, di Twitter, di Instagram, di mana-mana semuanya. Sekarang aku tanya, yang bikin konten dari aku itu, apa itu nggak pansos? Aku tanya ya, kalian bisa nilai sendirilah siapa yang pansos, siapa yang pengen naik dari sini, siapa yang pengen dapat exposure dari berita ini. Aku diam-diam aja dan baru bikin video ini untuk mengklarifikasi tujuannya. Sebagai bukti, asal kalian tahu, selama berita ini rame, banyak banget media-media nasional dan televisi nasional beberapa udah nawarin aku buat ke acara mereka untuk ngebahas ini. Kalau misalnya aku pansos, dengan senang hati aku akan terima. Tapi satu pun gak ada yang aku terima. Karena aku memang gak mau membesar-besarkan masalah ini. Sama sekali. Dari kasus ini guys, aku bisa nilai kalau K-popers sudah semakin banyak yang menjadi fanatik, sudah semakin banyak yang menjadi barbar. Walaupun lagi sekali aku tekanin, nggak semua K-popers itu barbar, dan nggak semua K-popers itu fanatik. Tapi karena kita adalah satu komunitas, yaitu komunitas pecinta K-pop, mau nggak mau kita yang selama ini mencintai K-pop dengan damai, yang memang suka sama K-pop karena musiknya, karena talentnya, bukan karena war-nya, kita jadi kebawa. Dan semakin lama dibiarin ini, semakin nggak baik akibatnya. Ini bukan tentang aku guys, tapi aku udah ngeliat faktanya, kalau udah banyak yang jadi korban. Bahkan beberapa teman influencer aku juga cerita langsung sama aku, mereka udah jadi korban. Ada yang sampai udah tutup bisnis karena hinaan, bulian, fitnahan K-popers barbar, dan beritanya juga sempat trending di Twitter. Belum lagi banyak K-pop content creator yang bilang kalau mereka sekarang jadi takut untuk ngebahas suatu isu karena sensitif dan K-pop fans gampang marah, gampang nyerang. Aku jadi ingat waktu salah satu temen aku, K-pop content creator itu, waktu dia bilang dia pengen bahas isu tentang Jennie Lazy. And you know what happened next? Ketika aku diserang untuk yang pertama kali di tahun 2018. Orang ini bilang ke aku, sumpah ngeri banget, gue nggak jadi upload, gue nggak jadi naikin konten dimana gue bahas Jennie Lazy. Ini aku udah selesai edit video dimana aku ngebahas performance tentang Jennie, tapi ngeliat kamu dihujat kayak gitu, aku nggak jadi upload, kata dia. Kontennya nggak jadi naik. Aman sih, nggak diserang. Tapi apakah dia ngerasa bebas untuk berpendapat? Enggak. Dia takut. Terus kalian, K-popers fanatik ini dengan bangganya, wow rasain, makanya jangan berani-berani sama kita. Nanti kita serang, kita hujat, kita serbu, sampai tutup account, sampai tutup bisnis, sampai jatuh, sampai nggak ada lagi yang suka, sampai nggak bisa ngasihin duit, sampai mati, sampai bunuh diri, sampai apa lagi? Dengan bangganya menjatuhkan orang. Itu bukan sesuatu yang normal loh guys. Menyerang, menghujat orang-orang, rame-rame menggiring opini untuk membenci orang tersebut karena misalnya satu perbedaan yang tidak disetujui, itu dianggap normal. Dan balik lagi yang disalahin adalah orang ini. Ya harusnya dia kan nggak ngomong kayak gitu. Kenapa yang nggak disalahin adalah mindset berpikir K-popers barbar ini yang memaksa orang untuk setuju dan sependapat dengan cara apapun, yang ngerasa ngebela idolnya dan berhak untuk menjelek-jelekan orang lain sampai ke titik terendah, injek, kalau bisa mati-mati deh. Coba deh pikir. Jujur aku miris. Aku pecinta K-pop, tapi sekali lagi aku cinta komunitas K-pop yang bisa menerima perbedaan, yang gak suka war, yang cinta damai, yang tidak suka menjatuhkan orang lain. Karena ini sudah keterlaluan menurut aku. Dan menurut banyak orang, bahkan orang di luar komunitas K-pop juga bilang, ngeri banget ya komunitas lo. Untung gue nggak K-pop-K-popan. Gila ya K-popers sekarang.
Sekolah nggak sih mereka tuh bener-bener kayak nggak bisa diajak komunikasi sama sekali. Apa-apa hujat, apa-apa hina. Jujur aku sebagai K-popers yang pernah ngejelasin nggak semua K-popers kok gitu. Itu kayak ngerasa omongan aku tuh jadi udah nggak relevan lagi sekarang. Karena bener-bener separah itu. Apa yang seharusnya benar dan tidak jadi masalah disalahkan. Apa yang seharusnya salah dibenarkan. Itu adalah ciri-ciri komunitas yang toksik. Dan aku nggak akan ngebiarin ini terjadi terus-menerus. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mengambil jalur hukum. Sebenarnya ini bisa dibawa ke jalur hukum itu karena udah memenuhi unsur di pasal itu sendiri. Karena kemarin kan Natia kan sempat sharing ya beberapa contoh komen yang dianggap kelewatan. Nah setelah kita pelajari memang termasuk dalam unsur pasal yang ada tentang mengatur tentang ITE. Khususnya itu tuh di pasal 27 ayat 3 itu kan mengatur tentang penghinaan. Ya kan ada juga pencemaran nama baik di situ. Nah, kemudian ada lagi pasal 29 yang isi itu tentang ancaman kekerasan, di mana ancaman kekerasannya itu harus ditujukan secara pribadi. Nah, melihat dari contoh komen yang kemarin Natia kasih, itu sudah menjurus ke arah pribadi. Karena menyerang Natia secara pribadi itu juga ada udah memasuki unsur-unsur yang bisa kita laporkan gitu ke pihak yang berwajib. Yang kayak untuk melindungi kan Natia juga warga negara Indonesia yang berhak dilindungi secara hukum gitu. Sekarang ini ya proses yang kita lakukan ini kan ngumpulin bukti gitu, bukti-bukti yang ada, komen-komen, kemudian juga kemarin beberapa ada email yang langsung masuk ke emailnya Natia sendiri pribadi, dan email itu benar-benar isinya memenuhi unsur pasal itu sendiri gitu. Jadi kita kemarin sempat kaget bahwa ada banyak banget orang yang belum paham nih sama undang-undang ITE gitu, sampai mereka bisa nulis kayak kalimat seperti itu gitu. Bahkan ada pengancaman suruh bunuh diri di situ kan. Ada beberapa juga yang mengatakan dengan kata-kata yang tidak pantas seperti kata-kata hewan seperti itu. Dan ajakan-ajakan untuk membuli itu juga sebenarnya tidak dibenarkan gitu. Karena ada beberapa yang bilang yuk kita serang, yuk komen gitu. Nah, itu juga termasuk unsur dari cyberbullying itu sendiri gitu. Karena ada unsur mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama gitu. Selain mengajak juga, itu ada juga unsur-unsur yang di cyberbullying itu sendiri untuk menyediakan lahan. Seperti itu, kayak membuat konten video, nanti di bawahnya ayo kita komen nih apa yang di bawah ini, seperti itu kan. Itu kan selain mengajak, membuat konten, menyediakan media, menyediakan tempat untuk perundungan itu sendiri, seperti itu. Yap, itu dia setelah semua yang terjadi, dengan berbagai pertimbangan, dengan berat hati, aku memutuskan ya untuk mengambil keputusan ini. Ini sekali lagi aku tekanin ya guys, bukan buat drama, bukan buat masalah ini jadi lebih besar atau lebih lama lagi. Aku juga sama sekali nggak suka ini masalah berlarut-larut. Tapi kalau nggak dengan jalan ini, ya komunitas K-pop kita akan semakin negatif jadinya, semakin toksik, semakin melenceng. Dan ya aku nggak mau hal itu terjadi gitu. Karena aku percaya banyak K-popers di luar sana juga yang positif, yang cinta damai, yang bisa nerima perbedaan pendapat, dan bisa ngelihat hal secara objektif. Nah sekarang tinggal kalian mau pilih yang mana, mau jadi yang mana, mau jadi yang seperti apa. Nah kalau sampai pada saat video ini dipublish, dan kalian masih ngelihat ada yang aneh-aneh, ada yang nyeleneh, ada yang masih keterlaluan gitu ya, kurang ajar, nggak usah dibales, nggak usah dilawan, karena menurut aku percuma. Kalian tinggal capture aja, tinggal screenshot, dan tinggal kasih tahu ke aku. Stay healthy guys, bye!